Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Sumaria Salama, Muhammad Fikri, dan saya Sabujana akan mewawancarai salah satu dari guru biologi yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan evolusi. Oke, yang pertama Pak Yusuf, Ya. apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi. Langsung jawab nih, berarti ya. Ya, iya Bapak. Iya, Pak. Jadi teori evolusi ini yang saya ketahui ada di bab berapa ya? Kalau di pelajaran sekolah itu. Jadi teori evolusi itu kita bisa tahu pemikiran-pemikiran dari para ahli terkait apa ya, adanya perubahan dari suatu organisme yang awalnya organismenya itu dianggap tidak berkembang, lalu organismenya itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga muncullah pemikiran-pemikiran dari para ahli gitu. Bahkan ada beberapa pendapat yang mungkin populer. Salah satunya itu ada teori dari Aristoteles, ada teori dari Lamarck, sama apa? Satu lagi itu siapa ya? Yang paling populer? Charles Darwin. Charles Darwin ya gitu. Terus itu aja sih. Sebagai pembuka. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang Bapak ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Lamarck, Darwin, sama seleksi alam. Kalau untuk Lamarck sendiri itu apa ya? Yang saya ketahui sih organisme di literatur yang pernah saya baca itu dia itu bilang kayak gini, organisme berevolusi selama ribuan tahun dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih berkembang, itu lebih tinggi. Itu yang saya ketahui itu. Terus kalau untuk Darwin sendiri yang sudah kita ketahui juga bahwa ada teori yang menyebutkan bahwa manusia itu nenek moyangnya itu berasal dari kera ya. Beda ini kera sama monyet ya. Kalau kera itu yang nggak ada ekornya, kalau monyet itu yang ada ekor. Gitu. Terus terkait satu lagi apa tadi, seleksi alam ya? Iya. Terkait seleksi alam, teori seleksi alam mungkin di buku-buku pelajaran juga sudah kita pernah baca. Teori ini menerangkan terkait bagaimana makhluk hidup bisa bertahan atau survive lah, mempertahankan kelestariannya dari zaman dulu sampai sekarang gitu, sehingga ada beberapa yang punah dikarenakan tidak bisa beradaptasi, tapi ada juga yang masih lestari sampai sekarang karena bisa beradaptasi gitu. Oke. Seperti itu. Baik. Kemungkinan yang ketiga, adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi, Pak? Mungkin penjelasan dari Bapak. Kalau keuntungan sudah pasti ada gitu. Karena dari teori-teori ini kita bisa jadikan kalau untuk para peneliti itu sebagai pembanding gitu, sebagai landasan teori ketika kita mau melakukan penelitian. Jadi landasan teorinya itu bisa kita ambil dari teori evolusi Darwin, kita bisa ambil dari Lamarck, terus dari Aristoteles, sama siapa lah ya satu lagi tuh lupa lagi. Pokoknya banyak lah teori-teori yang emang kajian teorinya itu kita perlukan untuk dimasukkan ke landasan teori ketika kita mau bikin penelitian kalau untuk mahasiswa. Tapi kalau untuk teori-teorinya sendiri itu bagus itu untuk pembanding gitu antara teori yang satu dan teori yang lain, sehingga yang bisa menyimpulkan itu si siswa itu sendiri gitu, ataupun kita sebagai yang membaca dari literatur
yang terdapat. Oke, baik Bapak. Kemudian apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba, Pak? Manusia purba. Ini bebas atau Iya. gimana nih? Ya, menurut pendapat Bebas, Bapak. sendiri ya. Iya, menurut Iya, nggak apa-apa. pendapat Bapak aja. Ya. Jadi manusia purba itu sebenarnya ini pertanyaan yang menarik ya, karena mungkin nggak Iya, Pak. bakalan habis dibahas untuk apa ya jawaban singkat seperti ini gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri, manusia purba itu pernah ada literatur yang menyebutkan seperti ini. Jadi zaman dulu itu ada beberapa kera yang memang spesiesnya ini mirip dengan manusia gitu. Tapi beda lagi dengan apa ya istilahnya, dengan apa yang sudah kita ketahui sekarang gitu. Ada beberapa apa ya istilahnya tuh fosil yang ditemukan, tapi diidentifikasinya itu belum apa ya istilahnya, belum dikenali gitu sebagai apa ini tuh gitu. Bahkan ada juga di daerah kutub selatan itu ditemukan kerangka manusia yang kepalanya itu ke atas gitu, apa agak lebar ke atas gitu, agak memanjang ke atas gitu. Dan untuk manusia purba sendiri apa ya, kalau menurut saya itu dulunya harusnya sih ada gitu, ada manusia purba itu, tapi harus beda ya, harus dibedakan dengan apa ya manusia pertama yang kita yakini, yaitu Nabi Adam ya, sesuai agama yang dianut. Itu antara manusia purba dengan manusia yang memang hidup berbarengan pada zaman itu, mungkin seharusnya ada itu yang disebut manusia purba. Cuma yang lebih tepatnya itu kita bukan menyebutnya itu manusia purba, tetapi spesies apa gitu yang menyerupai manusia gitu. Bahkan kan ada teori ini juga nih, kayak propaganda kalau di Amerika Serikat itu kayak ada Yeti, pernah dengar nggak? Yeti, terus apa lagi ya? Bigfoot, terus apa lagi ya? Pokoknya semacam makhluk-makhluk mitologi kayak gitulah, yang belum sampai sekarang juga apa belum teridentifikasi kebenarannya ada atau tidaknya gitu. Tapi harusnya itu bisa dijadikan bahan penelitian tuh. Apakah benar manusia purba itu kalau di apa? Kalau diteliti itu ada terusannya, DNA-nya itu ada terusannya nggak ke manusia pertama atau memang berbeda gitu. Iya, Bapak. Begitu. Kemudian yang kelima, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi, Pak? Nenek moyang manusia. Menurut teori evolusi siapa ini? Karena banyak teori evolusi itu. Mungkin evolusi Darwin kali ya, Pak? Apa landmark? Evolusi Darwin. Ya, seperti yang dibahas tadi kan, kalau kalau Pak Fikri, Pak Fikri ya nyebutnya ya. Kalau Pak Iya, Fikri iya. membaca buku Charles Darwin yang judulnya The Origin of Species ya, itu kan menjelaskan bagaimana organisme itu berevolusi apa ya dari generasi ke generasi gitu. Terus ada pewarisan sifat sama pewarisan perilaku yang disampaikan gitu. Jadi dalam pandangan Darwin ini memang apa ya, ada beberapa kemungkinan yang muncul gitu. Salah satunya yaitu adaptasi terhadap lingkungan, itu makhluk hidup yang beradaptasi terhadap lingkungan. Dan juga apa ya, Darwin juga kalau nggak salah mengumpulkan bukti-bukti, katanya berusaha mengumpulkan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa evolusi itu terjadi. Tapi kalau dibuktikan dengan apa ya istilahnya, dengan keilmuan sekarang mungkin ya, jangankan keilmuan sekarang, keilmuan yang 10 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu juga mungkin akan terbantahkan gitu teori ini, karena secara logika kalau misalkan manusia itu berasal dari kera, kenapa sampai sekarang masih ada kera gitu? Itu logika yang memang nggak bisa di apa ya istilahnya diotak-atik lagi lah.
kalau misalkan memang manusia dari kera, kenapa sampai sekarang masih ada kera? Apakah kera tersebut belum berevolusi atau memang teori tersebut tidak apa ya, tidak bisa dipakai gitu sebagai sebuah apa ya hipotesis yang menjadikan bahwa manusia itu benar-benar dari kera gitu, berasal dari kera nenek moyangnya. Bahkan ketika kalau Mas Fikri apa ya nyari literatur gitu antara manusia sama kera itu ternyata ada persamaan, ada perbedaannya juga gitu antara manusia dengan simpanse, antara manusia dengan orang utan, antara manusia dengan gorila gitu dan sejenis kera-kera yang lain gitu. Iya. Terima kasih. Mungkin berikutnya ditanyakan sama teman saya, Pak. Silakan Nasabul Janah dan Sumalia. Ini ya silakan boleh. Silakan Kak Ashabul. Sepertinya Kak Ashabul sinyalnya lagi jelek. Dapat dilanjut ya Pak? Pertanyaan ke Pak, ini tadi nggak ada jaringannya. Maaf, belum. Udah pertanyaan berapa, Pak? Maaf. Putus-putus suaranya. Iya. Maaf Kak, suaranya putus-putus. Langsung dilanjut aja ya Pak. Menurut Bapak, Boleh. Bapak percaya nggak sih tentang teori evolusi itu? Teori evolusi yang dimaksud itu teori evolusi yang macam-macam teori evolusi gitu. Iya. Bapak percaya atau tidak? Kalau disebut percaya atau tidak, yang namanya teori itu kan harus dibuktikan dulu gitu, secara ilmiah gitu kan. Apalagi kita kalau udah masuk jenjang S1 itu kan harusnya sudah pernah belajar yang namanya metode ilmiah gitu. Nah, dari sanalah kita bisa yang disebut percaya atau tidak gitu, dari melakukan studi literatur gitu, atau istilahnya membuat karya tulis juga gitu, terkait apakah teori evolusi yang beredar sekarang itu bisa dipercaya atau tidak. Maka kita harus merancang rumusan masalah dulu gitu, apa dulu yang mau ditanyakan gitu, apakah macam-macam teorinya, apakah bagaimana si teori tersebut bisa diterima di masyarakat gitu. Jadi mungkin ada baiknya sebelum istilahnya menjawab percaya atau tidak, lebih baik kita melakukan studi literatur dulu. Lalu setelah mendapatkan hipotesis, mungkin hipotesisnya itu bisa diuji gitu.
Jadi dari lewat hipotesis tersebut kita baru bisa narik kesimpulan apakah teori tersebut relevan atau tidak gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri sih, karena ilmu pengetahuan ini masih berkembang gitu kan, kalau sains itu kan masih berkembang, jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Cuma balik lagi kita tetap harus melakukan kajian literatur tersendiri gitu terkait percaya atau tidaknya gitu, supaya kita mendapatkan jawaban gitu kan. Itu kan salah satu dari tujuan adanya metode ilmiah gitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, apa sih yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Terkait adaptasi sendiri, itu kan salah satu ciri-ciri makhluk hidup ya. Di antara dari makan, minum, terus bernapas, bergerak, berkembang biak, bertumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, terus ada lagi yang namanya adaptasi. Nah, adaptasi sendiri, semua makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi gitu. Karena kalau tidak adaptasi ya bukan makhluk hidup namanya gitu. Cuma perbedaannya berbeda-beda gitu. Makanya ada makhluk hidup yang masih bisa survive sampai sekarang gitu. Terus terkait mutasi, nah mutasi juga salah satu bagian dari adaptasi itu sendiri kalau menurut saya. Mutasi itu kalau nah saya sendiri kenal mutasi itu dari film sebenarnya, bukan dari buku pelajaran atau apa gitu kan. Nah dari sana tuh mutasi itu bisa kita ambil contoh dari sains fiksi gitu. Nah, terkait mutasi ini ada yang namanya kita ambil contoh dari musuhnya Spider-Man gitu yang di film The Amazing Spider-Man pertama gitu kan. Ini kalau kita ngaitin sains fiksi gitu. Yang pertama itu ada seorang dokter yang memang tangannya itu buntung gitu kan. Nah, dia itu pengen mengambil kode genetik dari makhluk hidup lain gitu. Salah satunya kadal. Karena kadal kan dia pikir kalau kadal aja bisa menumbuhkan lagi ekornya, kenapa kita nggak bisa tuh merekayasa genetik supaya si kadal tersebut kemampuannya bisa diterapkan di manusia. Sama seperti kayak kalau Mas dan Mbak ini udah pernah belajar DNA rekombinan, ada kan yang namanya DNA rekombinasi terhadap bakteri untuk memproduksi insulin. Gitu. Jadi kalau dulu itu saya pernah dengar kayak gini nih, insulin itu bisa diproduksi oleh kelenjar pankreas kita. Cuma kalau kelenjar pankreas kita rusak, maka mau nggak mau kita harus memproduksi insulin gitu dalam jumlah yang besar. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya salah satunya dengan DNA rekombinan gitu, dengan cara merekombinasi DNA dari dari bakteri gitu, sehingga si bakteri itu di rekayasa genetika atau dimodifikasi supaya bisa memproduksi insulin gitu. Nah, itu salah satu bagian dari mutasi. Tapi mutasi itu ada yang memang disebabkan oleh alam, ada yang memang disengaja gitu, dimodifikasi supaya sedemikian rupa gitu. Makanya sekarang ada yang namanya bibit unggul, terus ada lagi yang namanya semangka tanpa biji, jambu tanpa biji juga atau apalah gitu. Banyak sekarang produk-produk atau hasil rekayasa genetika yang mungkin bisa dikatakan itu juga hasil dari mutasi gen. Itu. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Maaf ini pertanyaannya, Bapak nih agamanya apa dan menurut Bapak agama Bapak ini mendukung teori evolusi nggak sih Pak? Kalau agama saya alhamdulillah saya Muslim. Kalau dari agama saya sendiri itu teori evolusi ini bukan kemungkinan lagi ya. Udah pasti terbantahkan gitu. Udah pasti terbantahkan. Kenapa? Karena sudah
udah jelas gitu kan bahwa banyak keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam gitu. Kalaupun memang ada beberapa kayak penemuan fosil atau apa, mungkin itu bisa dijadikan apa ya, temuan yang memang ini tuh bukan manusia tapi sejenis spesies kera zaman dulu atau kera purba ya, kita bisa sebutnya kera purba, karena kalau manusia purba itu kesannya kayak manusia itu dulu tuh ada yang kayak gitu, ada yang kayak fosil kera yang kayak gitu, makanya lebih cocoknya disebut kera purba gitu, karena ada beberapa jenis kera yang memang mirip gitu dengan fosil-fosil yang ditemukan. Bahkan ada apa ya istilahnya, di Indonesia juga saya pernah lihat waktu itu di Discovery Channel kalau nggak salah, ada Homo florensis gitu. Jadi di Pulau Flores itu ada ditemukan apa namanya, fosil dari manusia kerdil di Indonesia itu, di Pulau Flores itu. Namanya itu Homo florensis kalau nggak salah. Mungkin bisa di-search di Google, itu ada. Kayak gitu. Selanjutnya, menurut Bapak kalau teori evolusi ini tuh masih layak gak sih diajarin di sekolah-sekolah? Sedangkan kan kalau sekolah Islam menurut Bapak tadi agak susah ya nerimanya, itu gimana Pak? Oh, justru harus diajarkan. Mau di sekolah Islam atau sekolah Kristen atau sekolah Buddha juga sekalipun teori ini harus diajarkan, karena ini tuh yang namanya teori itu harus apa ya, kita harus mengetahui. Kenapa harus mengetahui? Supaya bisa dijadikan pembanding. Tadi saya sudah sempat apa ya menyebut itu, kalau perlu sekarang digaris bawahi kenapa teori-teori yang muncul dari ilmuwan zaman dulu itu harus dipelajari, supaya kita bisa membandingkan gitu dari teori-teori yang sudah beredar selama ini gitu. Ini mati nih. Iya. Sebentar. Cukup berarti atau gimana? Lanjut lagi. Oh, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan sih Pak. Kalau dilanjut ke Zoom selanjutnya bisa nggak Pak? Atau Bapak ada kesibukan? Bolehlah beberapa pertanyaan lagi mungkin. Terima kasih Pak. Sebentar ya Pak. Baik Pak, langsung dilanjut aja Pak. Maaf telah menunggu lama. Pertanyaan selanjutnya itu, apa sih yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, sama Dajjal mata satu? Apa ya? Kurang ini sih, kurang mendalami tuh. Tapi kalau kayak Zionis yang lagi heboh ya diberitakan sekarang itu, jadi mereka kayak punya propaganda gitu buat mengambil alih salah satu wilayah yang memang di wilayah tersebut didiaminya itu bukan hanya oleh umat Yahudi saja gitu, tapi ada umat Islam dan umat Nasrani juga di sana. Karena kebetulan ada tempat yang memang disucikan gitu, oleh tiga agama tersebut. Tapi kalau untuk tujuan jelasnya kenapa apa namanya Yahudi atau Zionis tersebut pengen mengambil alih wilayah tersebut, saya kurang tahu ya, kurang paham juga, mungkin harus nanyanya ke yang lebih ahli gitu kalau terkait masalah tersebut. Baik Pak. Selanjutnya, gimana sih cara Bapak untuk mengajarkan teori evolusi kepada peserta didik? Nah, itu kalau
yang pernah saya alami ketika mengajar materi terkait evolusi, ada beberapa macam sih model pembelajaran yang bisa dipakai gitu. Salah satunya yaitu model pembelajaran cooperative learning. Tapi kan cooperative learning juga banyak gitu. Nah, terus ada juga model pembelajaran PBL gitu. Itu juga bagus tuh untuk apa? Untuk mengajarkan materi evolusi ini nih. Nah, kenapa harus cooperative learning? Karena nanti harus ada semacam diskusi gitu antar siswa, sehingga dari diskusi tersebut bisa memunculkan sebuah kesimpulan gitu dari pemikiran-pemikiran siswa tersebut. Contohnya misalkan kalau kita ngambilnya tadi kan udah ada tuh PBL, terus apa ya? Ada lagi grup investigasi gitu. Nah, salah satu model pembelajaran cooperative learning yang memang bagus juga tuh untuk membedah sebuah materi gitu. Jadi diperlukan diskusi gitu supaya nanti di akhir itu bisa dimunculkan sebuah kesimpulan gitu. Sama seperti sebuah pertanyaan, apakah teori evolusi ini benar atau tidak? Apakah teori evolusi ini relevan sampai sekarang atau hanya sekedar teori saja yang untuk dipelajari supaya kita tahu gitu. Seperti itu mungkin. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya dan maaf sudah mengganggu waktunya, Pak. Iya, sama-sama. Ini Mas Fikrinya kemana ini? Iya. Untuk pertanyaan sudah selesai, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya Mas Fikri ditutup. Tahukah Silakan Asmabu? ditutup dulu. Atau Bapak ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Oh, nggak ada sih. Saya justru bingung ini ditanyain kayak gini. Buat apa? Iya, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Iya. Kita Gimana Ustadz cukupkan Fikri? saja, Pak. Alhamdulillah, Ada... Pak, saya sehat, Pak. Bohong, Pak. Fikri stres. Ini saya bersama... Udah jangan dibahas. Udah. Ini masih ada teman gue. Astagfirullah. Iya, Pak. Ya. Alhamdulillah saya sehat, Pak. Masih di Melbos, masih bertahan dan setia insya Allah. Luar biasa. Pewaris ya. Nah, Bapak. Iya, Ya. Antum pewaris kan? Cukup aja. Hah? Gimana, Pak? Pewaris kan, Antum? Ya. Yang bakal melanjutkan. Iya, Pak. Kalau Fikri nggak ada, nggak lanjut ini nanti. Nah, itu. Ya, Pak Yusuf, makasih Pak Yusuf. Ya, ditutup Ustaz Ya. Fikri. Kalau memang kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Ya, silakan keluar dari Zoom-nya aja langsung. Ya, terima kasih ya Bapak, maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Semangat. Semangat, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah kegiatan wawancara telah dilaksanakan. Terima kasih kepada narasumber. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.